Rea dan Abi kini tiba di bandara. Dengan cepat Halim dan supir pribadi Abi yang datang menjemput, memasukkan segala koper ke dalam bagasi mobil mewah yang telah disiapkan. Abi dan Rea, dengan rasa lelah yang masih melekat di wajah mereka, melangkah masuk ke dalam mobil. Sedangkan Halim naik ke mobil lain bersama Desi untuk kembali ke rumah mereka. Perjalanan dari bandara ke rumah Abi terasa singkat. Ketika mereka tiba, Rea dan Abi langsung menuju ke ruang tengah, tempat Nyonya Dayana biasanya menghabiskan waktunya. Ruang tengah yang luas itu kini tampak lebih hidup dengan kehadiran Mama Julia dan Elia yang sedang duduk di sofa, tenggelam dalam obrolan dengan Nyonya Dayana. Di sana, juga ada Estiana namun Estiana lebih banyak diam. Rea sama sekali tidak terkejut melihat Estiana. Ia hanya tersenyum dengan ekspresi biasa. "Andrea, bagaimana liburannya di Swiss? Seru sayang?" tanya Nyonya Dayana penuh semangat, matanya berbinar penasaran. Rea tersenyum, menenangkan mertuanya. "Seru banget, Bu. Apa kamu baik-baik saja selama di sana?" tanya Nyonya Dayana yang khawatir dengan kondisi Rea. "Alhamdulillah baik, Bu. Jangan khawatir, saya dan calon bayi saya baik-baik saja kok. Ada Mas Abi yang selalu jaga saya selama di sana," jawab Rea sambil mengelus perutnya yang baru 2 bulan. Julia yang tadinya tersenyum mendengar obrolan singkat ibunya dengan Rea, kini berwajah serius menatap Abi. "Bi, karena kamu sudah ada di sini, jadi kakak sekalian mau beritahu sesuatu sama kamu tentang masalah Estiana." "Masalah apa?" tanya Abi mengerutkan keningnya. "Estiana sudah bercerai dari Adnan. Dan masalahnya karena Adnan mau balikan sama mantan tunangannya." Rea langsung terkejut mendengar jawaban Julia, bibirnya mengatup rapat, dan ia penasaran dengan Adnan yang tiba-tiba menceraikan Estiana meski sudah diberitahu alasannya. Bukannya Adnan sangat mencintai Estiana? Kenapa dia tiba-tiba menceraikan Estiana untuk balikan dengan mantannya, dan mantannya yang mana, yang dimaksud? "Nggak mungkin aku kan? Masa aku?" batin Rea. Wajah Abi tiba-tiba muram, tak senang mendengar alasan Adnan menceraikan Estiana karena beranggapan bahwa mantan yang dimaksud adalah Rea. "Selama ini, kakak tidak pernah cerita apapun padaku tentang Estiana. Kakak selalu mengurusnya sendiri. Kenapa kakak tiba-tiba cerita padaku?" "Karena kakak tak bisa menerima perlakuan Adnan yang begitu kejam terhadap Estiana. Semua ini hanya karena dia ingin kembali kepada mantan tunangannya, sampai rela merusak kehidupan Estiana. Kakak sangat membenci Adnan, Bi. Kakak ingin dia merasakan kehancuran yang sama," ungkap Julia dengan wajah penuh amarah dan kebencian saat mengenang perlakuan Adnan terhadap Estiana. "Lalu, apa hubungannya dengan diriku?" tanya Abi yang sebenarnya tahu maksud kakaknya untuk meminta bantuannya dalam membalas perbuatan Adnan. Namun, ia pura-pura tidak mengerti, karena jujur saja, ia tak ingin terlibat dengan masalah orang yang pernah menyakiti Rea. Kakak mendengar kabar kalau Adnan dan ayahnya tengah mencari investor untuk mengembangkan bisnis mereka ke luar negeri. Mereka berambisi untuk menjadi lebih besar. Jadi, kakak ingin kamu menghalangi rencana mereka. Hancurkan bisnis mereka, seperti yang kamu lakukan pada Pak Farid. Biarkan mereka merasakan karma atas perbuatan zalim mereka, pinta Julia dengan nada tegas dan penuh harap pada adiknya. "Masalah bisnis Pak Farid, sama sekali tidak ada campur tangan dariku, Kak. Dia hancur karena perbuatannya sendiri. Aku hanya mengungkapkan kejahatan yang dia lakukan pada almarhum Pak Damar. Jadi, kalau kamu minta bantuanku untuk menghancurkan bisnis Adnan, kamu salah orang. Aku tidak punya kemampuan melakukan hal itu," ucap Abi dengan tegas. Sebenarnya, hati Abi terasa berat saat ia mengatakan hal itu.
Bagaimana tidak? Ia yang dulu secara sengaja menjebak Pak Farid dalam investasi ilegal sampai Pak Farid dituduh telah melakukan penipuan. Tapi apa boleh buat, ia harus terus berpura-pura bahwa tindakannya itu benar demi melindungi diri. Hidupnya yang sekarang ini, khususnya hubungannya dengan Rea membuat Abi tidak ingin menunjukkan sisi gelapnya itu. Dia merasa harus menjaga citranya sebagai pria sempurna dan baik di mata Rea. Julia yang mendengar ucapan Abi merasa bingung dan heran. Apa benar apa yang dikatakan Abi? Karena setahu Julia dari suaminya, justru Abilah yang membuat rencana menjebak Pak Farid. Julia, dari cerita yang kamu ceritakan tentang Adnan yang menceraikan Estiana karena ingin kembali ke mantan tunangannya, sudah terbukti bahwa Adnan tidak menghargai Estiana. Dan ibu tebak kalau Adnan ini sejak awal tidak mencintai Estiana, karena baru beberapa bulan menikah, dia sudah menceraikan Estiana. Sebaiknya relakan saja. Kamu tidak perlu balas dendam pada pria itu. Lebih baik kamu fokus untuk memberi semangat pada Estiana, sahut Nyonya Dayana pada anaknya. Namun, Julia malah merasa tidak senang mendengar jawaban ibunya. Hatinya begitu tersentuh saat mendengar nasib Estiana. Ia menoleh ke arah ibunya dengan tatapan tajam. Bu, bagaimana bisa ibu berpikir seperti itu? Semua orang tahu Estiana itu anakku. Mereka beranggapan kalau Estiana adalah bagian dari keluarga Prana, walaupun dia hanya anak angkatku. Bagaimana mungkin aku bisa tenang saja melihat anakku diperlakukan seperti itu? Dalam hati Julia, dia merasa sangat terpanggil untuk membela Estiana. Tak seharusnya anaknya itu mengalami perlakuan yang tidak adil hanya karena keegoisan Adnan. Apa benar yang ibu katakan? Haruskah aku melupakan dendam ini dan hanya memberi semangat pada Estiana? Atau mungkin aku harus melakukan sesuatu untuk membela hak anakku ini? Pikir Julia dengan perasaan bercampur aduk antara kemarahan dan kepedulian terhadap anak angkatnya tersebut. Ibu tahu kalau kamu marah pada Adnan, tapi ibu tidak bisa menerima cara kamu yang melibatkan adikmu dalam rencana licik ini. Kamu ingin melihat Adnan menderita seperti Estiana, tapi apa dengan menghancurkan bisnisnya itu solusi yang tepat? Pernahkah kamu berpikir, berapa banyak orang yang akan terdampak oleh tindakanmu? Tanya Nyonya Dayana dengan sorot mata tajam. Aku mau melakukan itu, supaya dia sadar kalau kita bukan orang yang mudah diremehkan. Bantah Julia sambil menatap ibu. Dia merasa seperti dikejutkan oleh pemikiran sendiri. Selama ini ibu mengajarkan kamu dan Abi untuk melawan jika ada orang yang menindas kalian, asalkan tidak merugikan banyak orang. Tapi cara kamu ini pasti akan berdampak buruk pada banyak orang, Julia. Pikirkan betapa banyak orang yang akan menderita jika kamu menghancurkan bisnisnya. Tidak hanya Adnan dan keluarganya yang akan terkena imbasnya, tapi juga para karyawan yang bekerja di sana. Mereka akan kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan mungkin sulit mencari penghasilan lagi, ujar Nyonya Dayana dengan penuh kekhawatiran. Hati Julia mulai ragu, apakah cara yang dia pilih benar-benar tepat. Dia sadar, keputusannya tidak hanya berdampak pada Adnan, tapi juga pada banyak orang yang tidak bersalah. Jika tujuannya adalah keadilan, bukankah ini justru menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar? Dalam kebimbangan ini, Julia mulai menyadari bahwa mungkin memang ada cara yang lebih baik untuk menyikapi masalah ini daripada cara yang sudah dia kira sebelumnya. Estiana, yang sejak tadi duduk di sebelah Mama Julia, hanya bisa terdiam menunduk. Ia merasa takut untuk mengutarakan perasaannya, terlebih ketika ada Abi di sana. Dia merasa cemas dan tidak berani berkata apapun. Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, aku mau ke kamar, sahut Abi, dengan wajah kesal dan hati yang gundah. Ia mencemaskan Rea yang mungkin kembali berhubungan dengan Adnan. Nyonya Dayana mengangguk,
Kemudian Abi beranjak dari tempatnya dan meninggalkan ruangan. Rea pun mengikuti Abi sambil meminta pamit kepada Nyonya Dayana dan kakak iparnya. Setelah Abi dan Rea tak terlihat, Nyonya Dayana menoleh ke Julia dan Estiana. "Esti, nenek tahu kalau kamu sakit hati dengan perbuatan Adnan. Tapi, daripada kamu terpuruk memikirkan laki-laki seperti dia, lebih baik kamu tata hidupmu lagi. Fokus saja pada kariermu dan mulai sekarang, kamu lebih hati-hati dalam mencari pasangan," ucap Nyonya Dayana dengan nada lembut dan penuh perhatian. Estiana merasa sedikit terharu dengan nasihat Nyonya Dayana. Hatinya terasa terenyuh mendengar dukungan dari keluarga terdekatnya. "Baik Nek," jawab Estiana lirih, seraya menahan tangis dan mencoba tersenyum lembut. Dia tahu bahwa sejak saat ini, dia harus bangkit dan mengejar impian serta kebahagiaannya sendiri, meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Walau Abi tidak bilang akan memberi pelajaran pada Adnan, tapi nenek tahu kalau dia tidak akan mengabaikan sesuatu yang terjadi padamu. Karena walau dia tidak peduli padamu selama ini, dia tetap menganggapmu bagian dari keluarga ini, ucap Nyonya Dayana. Di kamarnya, Abi tengah membuka kemejanya sendiri, bersiap untuk mandi. Rea berdiri di sebelahnya, dan bertanya, "Mau makan apa hari ini, Mas?" "Tidak usah. Kita baru sampai, jadi kamu istirahat saja," ucap Abi dengan nada datar, tak menunjukkan perasaan. Rea mengamati wajah suaminya yang kelihatan lelah dan gundah, namun ia tak ingin mengganggunya. Rea pun memutuskan untuk membuatkan teh untuk suaminya, berharap bisa sedikit meredakan kelelahan itu. Namun saat Rea berjalan keluar, Abi tiba-tiba menyahut, "Tunggu sebentar." Rea menghentikan langkahnya dan menoleh ke suaminya dengan ekspresi penasaran. "Ada apa Mas? Kamu dengar tadi? Adnan menceraikan Estiana karena mau kembali ke mantannya," ucap Abi mengingatkan Rea. Rea mengangguk, "Aku dengar. Aku kasihan juga sama Estiana tapi hubungannya sama kita apa? Bukan aku tapi kamu. Apa kamu mau balikan dengan mantanmu itu?" Rea terkejut mendengar pertanyaan yang tak terduga dari suaminya. Kenapa Mas Abi tanya itu? Hatinya bergemuruh, mencoba memahami apa maksud suaminya. Apa dia sedang cemburu? Karena aku yakin kalau kamu dan Adnan pernah komunikasi. Kalau tidak, mana mungkin Adnan menceraikan Estiana lalu niat mau kembali padamu, ujar Abi tegas. Astagfirullah, enggak Mas. Aku enggak pernah komunikasi dengan dia sejak aku nikah sama kamu, Rea menjawab dengan ekspresi tercengang melihat suaminya karena tak menyangka jika Abi punya pikiran seperti itu. Ponsel Rea tiba-tiba berdering, mengagetkan keduanya. Rea memandang layar ponselnya dengan terkejut, ternyata orang yang menghubunginya adalah Adnan. Wajahnya memucat, takut suaminya akan berpikir yang bukan-bukan. Sementara Abi semakin terlihat marah dan cemburu, mencoba menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang akan merusak hubungan mereka. Rea memutuskan tak mengangkat panggilan tersebut. Abi yang melihatnya malah semakin marah. Kok tidak diangkat? Tidak penting diangkat. Aku dan Adnan tidak punya urusan lagi. Tidak ada hal yang harus kita bicarakan. Abi tidak mengatakan apapun setelah mendengar ucapan Rea. Ia malah berjalan keluar dengan perasaan kesal. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Kenapa malah aku yang disalahkan dengan perceraian Adnan dan Estiana? Gumam Rea menggeleng melihat sikap suaminya yang cemburu. Rea menarik napas dalam-dalam, tangannya yang gemetar sedikit menyesuaikan posisi gelas teh di atas meja. Kepalanya terasa berat, dan ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang tak terhindarkan. Dengan setiap detik yang berlalu, suasana di dalam kamar mereka semakin terasa menyesakan. Mata Rea terpaku pada pintu kamar mandi yang tertutup, menunggu Abi muncul. Hatinya berdegup kencang, ia ingin sekali menghapus semua salah paham yang terjadi.
Saat pintu kamar mandi terbuka, Abi melangkah keluar dengan ekspresi yang masih murung dan dingin. Matanya tidak memandang Rea, seolah-olah dia adalah orang asing. Rea mengambil langkah maju. "Mas Abi, aku harus jelaskan, antara aku dan Adnan tidak ada apa-apa. Aku bahkan sudah memblokir nomornya hari ini," katanya dengan suara yang bergetar, mencoba menatap mata suaminya. Abi, yang rambutnya masih basah dan hanya mengenakan handuk di pinggangnya, menghentikan langkahnya. "Kamu tahu bagaimana perasaanku sekarang? Aku sangat kesal padamu," katanya dengan nada suara yang rendah tetapi tajam. "Apa Mas Abi kesal karena mengira aku tahu tentang perceraian mereka?" tanya Rea memastikan. Ia berusaha tetap tenang di depan Abi agar ia bisa menyelesaikan kesalahpahamannya dengan baik. Abi tidak menjawab hingga Rea sadar bahwa Abi berpikir bahwa ia memang tahu tentang perceraian Adnan dan Estiana. "Mas Abi, aku tidak tahu mereka sudah bercerai. Adnan tidak pernah menghubungiku setelah kita menikah. Aku benar-benar tidak tahu." Rea meraih tangan Abi, tetapi Abi menariknya kembali dengan cepat. "Bagaimana aku bisa percaya?" Abi bertanya, suaranya meninggi. Matanya menatap Rea dengan tatapan yang menyakitkan. Rea merasakan air mata mulai mengumpul di matanya. "Tolong percayalah padaku. Kamu adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk menyakiti kamu." Abi menatap Rea sejenak, matanya menggali dalam mencari kebenaran di wajah istrinya itu. Akhirnya, dia berbalik dan duduk di tepi tempat tidur, wajahnya tertunduk. Rea, dengan langkah gontai, mendekati Abi dan duduk di sampingnya. Mereka berdua terdiam, dikelilingi oleh keheningan yang berat. "Aku bukannya tidak percaya padamu, Rea. Tapi, aku tidak percaya pada takdir kita bersama, karena tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Tuhan untuk kita. Mungkin hari ini, kamu masih di sisiku, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi hari esok? Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan takdir dan hati manusia," ujar Abi dengan penuh emosi. "Dan hatiku rapuh, Rea. Itulah mengapa aku tidak pernah menjalin hubungan dengan para perempuan di luar sana, karena aku tidak suka melihat wanitaku dekat dengan pria lain." Abi menjeda kalimatnya lalu menoleh ke arah Rea, tatapannya tajam dan penuh penegasan. "Aku ingin kamu mengerti hal itu." Rea tersadar bahwa suaminya ternyata seorang pencemburu dan mudah tersinggung. Pantas saja dulu Abi marah saat ia bertemu dengan Noah, juga dengan Bara. Rea merasa berkecamuk antara ingin menjelaskan diri dan mencoba memahami perasaan suaminya. Namun, ia tahu harus mencari cara untuk membujuk Abi agar perasaannya membaik. Abi, yang nampak gelisah, beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke ruang ganti untuk memakai pakaian. Sementara itu, Rea keluar dari kamar untuk mengambil bunga di vas, berencana memberikannya pada Abi sebagai tanda permohonan maaf serta ungkapan cinta dan kesetiaan yang tulus. "Semoga Mas Abi bisa memaafkanku dan bisa melihat ketulusan hatiku," gumam Rea dalam hati. Abi yang sudah berganti baju, keluar dari ruangan dan merasa bingung karena tidak melihat istrinya. "Kemana Rea?" batinnya dengan rasa jengkel karena mengira bahwa Rea akan membujuknya. "Dasar wanita tidak peka," gumamnya lantas duduk di sofa dengan cemas. Rea yang sudah mengambil bunga, masuk ke kamar dengan langkah pasti dan melihat Abi sedang duduk di sofa. Dengan senyuman di wajahnya, Rea mendekati suaminya. "Aku harus bicara padanya, menenangkan hatinya, dan membuatnya percaya pada ketulusan hatiku," tekad Rea. Rea menyodorkan bunga mawar itu pada Abi. Abi tampak kaget melihat setangkai bunga mawar di depannya. Tanpa mengatakan apapun, Abi menoleh ke sebelah kanan di mana istrinya berdiri tersenyum. "Jangan marah lagi ya Mas," mohon Rea dengan ekspresi sedih, berharap suaminya bisa menerima tawaran damai dan melupakan permasalahan mereka.
Abi tidak mengatakan apapun tapi raut wajahnya mulai luluh melihat Rea berwajah menyedihkan.